Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwatal iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Allah memanjangkan umur kita sampai kita memasuki di bulan Muharram ini, dan semoga kita dimudahkan untuk mengisi hari-hari ini dengan banyak berpuasa, karena termasuk di antara ibadah atau puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, akhwatal iman rahimani rahimakumullah, untuk pertemuan kali ini ana coba akan singgungkan kepada antum terkait dengan amalan-amalan pembuka pintu langit. Jadi ketahuilah bahwa di antara amal-amal saleh itu ada yang memiliki keistimewaan atau keutamaan sampai-sampai Allah bukakan akan kalimat itu pintu-pintu langit. Dan juga nanti kita akan lihat ada waktu dibukakan pintu langit, ada zikir yang penyebabnya juga dibukakan pintu langit, juga ada amal-amal saleh yang selain zikir berupa perbuatan yang dengannya dibukakan juga pintu langit. Namun ada orang-orang juga yang dengannya itu pintu langit tertutup, tidak dibukakan baginya pintu langit, amal-amalnya itu ditolak. Bahkan ada yang orang juga ketika dia berdoa dengan suatu doa yang tidak dianjurkan untuk diucapkan, Allah pun tetap baginya pintu langit. Dan bahkan ada ruh yang Allah bukakan pintu langit baginya, dan ada ruh juga yang Allah tidak bukakan pintu langit baginya. Maka di sinilah akhwatal iman rahimani rahimakumullah, di sini akhirnya juga kita belajar bahwa langit yang kita lihat ini memiliki pintu. Dan perkara masalah pintu langit ini adalah perkara yang gaib. Karena ini adalah perkara yang gaib, maka kita tidak mendapatkan beritanya kecuali berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas kita apabila hadis itu sahih, walaupun itu bertentangan dengan akal kita, maka kewajiban kita adalah at-taslim, yaitu nerimanya, walaupun secara akal kita tidak masuk. Karena banyak perkara-perkara di dalam Islam yang kalau dipikir dengan akal juga tidak masuk akal. Maka itulah seorang itu dikatakan muslim, karena dia itu berserah diri atau patuh atau tunduk terhadap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita sebagai seorang muslim hanya menerimanya sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, ar-risalatu minallah, risalah itu berasal dari Allah. Wa 'alar rasuli at-tabligh, tugas para rasul itu adalah menyampaikan, wa 'alaina at-taslim, dan tugas kita itu adalah menerimanya tanpa harus bertanya. Karena kenapa ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, di antara ajaran Islam, di antara syariat Islam ada yang kita tahu hikmah-hikmahnya, karena memang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang memang di antara ajaran Islam itu kita tidak perlu tahu hikmahnya. Pokoknya tugas kita terima. Disinilah makanya kita dikatakan sebagai seorang muslim. Nah, karena itu akhwatal iman rahimani rahimakumullah, berbicara masalah pintu langit dibuka dan kapan waktunya, maka sungguh kalau pintu langit itu dibuka pada waktu tertentu dan amalan itu naik, dan karena amalan itu dibukakan pintu langit, maka sungguh ini menunjukkan amal itu memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan yang penting untuk seorang muslim itu
perhatikan. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Kalau kita melihat hadis terkait dengan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin pernah kita dengar bahwa di setiap pintu itu beliau juga ketemu dengan Nabi, dengan para nabi. Nah, tapi kita tidak singgung di sini banyak. Itu kita paling tidak yang bisa menjadi pegangan antum bahwa langit itu benar-benar memiliki pintu. Bukalah surat An-Naba ayat 19 dan 18. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari ditiup sangkakala. Ini adalah maksudnya kebangkitan. Maka kalian datang itu berkelompok-kelompok. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Dan langit pun langit pun dibuka, maka langit itu berpintu-pintu, ya. Jadi di sini ikhwatal iman rahimani rahimakumullah menjadi dalil bahwa langit itu memiliki pintu. Tapi sekali lagi kita tidak akan fokus untuk mengupas ini agar antum bisa segera beramal dan memanfaatkan momen-momen pintu langit ini terbuka. Karena kenapa ikhwatal iman? Sekali lagi kalau langit itu terbuka, itu menunjukkan bahwa beramal di waktu ini itu memiliki keistimewaan tersendiri yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim. Yang dengan dia beramal di waktu ini, dia akan bisa lebih memaksimalkan nilai kebaikan yang dia lakukan, apalagi nanti terkait dengan doa. Nah, doa kita kalau ketika pintu langit dibuka ini akan menjadikan doa kita ini lebih makbul. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang beramal di waktu pintu-pintu langit ini terbuka. Maka dari itu ini juga perlu untuk menjadi penyemangat bagi kita agar kita lebih meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam amalan beliau. Kita akan singgung dulu kapan saja pintu langit terbuka atau waktunya. Yang pertama, waktu pintu langit itu terbuka ba'da kulli adzan. Setiap kali selesai adzan. Idza adzana al-muadzinu fi baladin ma, apabila muadzin mengumandangkan adzan di daerah tertentu, fatahallahu li hadzal balad abwaban fis sama' liqabuli du'aihim, maka Allah pun membuka pintu langit itu di negara tersebut untuk Allah terima doa mereka. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nadal munadi, apabila penyuruh menyeru, atau bahasa gampang kita ini muadzin memandangkan azan, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka, wastujibad du'a, doa-doa pun diijabah. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Ya'la dan disahkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' hadis nomor 803. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza nudiya bis salah, apabila panggilan salat dikumandangkan, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka, wastujibad du'a, doa-doa pun diijabah. Sementara riwayat lain dari Sahal bin Abi Sa'ad As-Sa'idi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thintani ma turaddan, ada dua waktu doa itu tidak ditolak. Ad-du'a 'inda nida, doa di saat azan kumandang. Ini juga, jadi di saat azannya itu juga doanya terkabul, juga setelah azannya doa dikabul.
momen yang paling jarang nanti antum pakai untuk berdoa adalah setelah iqamah. Kita tahunya hanya setelah azan itu, bahkan setelah iqamah pun itu doa makbul. Nanti kita akan singgung. Wa tahtal matar, di bawah guyuran hujan. Hujan jarang dimanfaatkan untuk berdoa. Coba antum di waktu hujan angkat tangan berdoa. Atau enggak perbanyak istighfar. Karena istighfar juga termasuk di antara bentuk doa. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain juga, tintani la turaddan, ada 2 waktu doa tidak ditolak. Au qallama turaddan, atau sedikit sekali untuk ditolak. Ad-du'a inda nida. Pertama itu adalah doa saat azan berkumandang. Wa indal ba'si hina yulhimu ba'dhum ba'd. Dan ketika terjadi perang dan 2 pasukan itu saling bertempur. Nah, ini riwayat akhwatal iman yang sampai kepada kita untuk berdoa. Padahal waktu pintu langit dibuka. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan, la ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal. Seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam panggilan azan dan saf pertama, semalam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, dan mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan cara diundi, maka sungguh mereka akan mau untuk diundi. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi, seandainya mereka tahu besarnya pahala dalam bersegera menuju masjid, maka sungguh mereka akan berlomba-lomba. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa, seandainya mereka tahu besarnya pahala yang ada di dalam salat subuh, salat isya dan salat subuh, maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Imam Ahmad dalam Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini akhwatul iman rahimani rahimakumullah, anta atau waktu setelah azan, maka manfaatkan momen ini juga untuk banyak berdoa. Sebenarnya antara azan dan iqamah atau ketika azan dikumandangkan, ada 5 amal saleh sebenarnya bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah dari saat azan sampai dengan iqamah itu ada 5 amal saleh yang kita lakukan. Yang pertama itu hendaklah menjawab azan. Yang kedua itu adalah berselawat setelah azan, lalu berdoa setelah azan, lalu salat qabliyah, lalu selanjutnya itu adalah berdoa. Lakukan amalan ini di waktu ini. Karena sekali lagi, kalau antum sudah selesai salat sunnah, mana lebih afdal, apakah kita berdoa atau kita baca Al-Quran? Maka yang afdal itu adalah baca Quran. Karena kenapa akhwatul iman? Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau menyinggung kebiasaan saudara-saudara kita yang ketika menunggu antara azan dan iqamah itu banyak membaca Quran. Karena di waktu antara azan dan iqamah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a bainal adzani wal iqamati la turad. Doa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Maka di sini ada amalan yang sifatnya khusus yang kita diperintahkan untuk lakukan, itu berdoa. Maka kalau membaca Al-Quran ini adalah zikir yang sifatnya umum, kapanpun dimanapun kita bisa melakukannya. Tetapi ketika antara azan dan iqamah, ini perintahnya adalah berdoa. Maka berdoa di saat itu lebih utama dibanding kita membaca Al-Quran. Entah antum bisa istighfar, atau banyak-banyak mengangkat tangan berdoa, atau ulang-ulang doa yang antum minta. Karena sekali lagi ini adalah momen di mana kita dikabulkan doa kita. Bahkan pernah di antara seorang sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, seorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innal muadzdzinina yufaddilunana. Wahai Rasulullah, para muadzin telah melampaui keutamaan kami.
Maka Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, qul kama yaqulun, ucapkan persis seperti yang diucapkan oleh muadzin. Fa idzan tahaita fasal tu'tah, selesai dia adzan, minta seperti apa yang diminta, seperti apa yang dia raih oleh muadzin itu, kamu akan dikasih. Jadi Nabi sini fasal tu'tah. Karena itu sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa mustajabun bainal nida'i wal iqamah. Doa itu mustajab antara adzan dan iqamah. Diriwayatkan Al-Hakim dan Hasan kalau Al-Albani rahimahullah. Dalam hadis lain tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa bainal adzani wal iqamati mustajabun fad'u. Doa antara adzan dan iqamah itu mustajab, maka hendaklah kalian berdoa. Dalam riwayat lain juga dikatakan la yuraddul doa bainal adzani wal iqamah. Tidak ditolak doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Jadi ini saat pintu langit terbuka. Lalu di antara waktu kedua pintu langit itu terbuka adalah ba'da iqamatis shalah, setelah iqamah dikumandangkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza thuwiba bis shalah, apabila dikumandangkan iqamah untuk salat, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka, wastujibad du'a, doa-doa pun diijabah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Targhib wa Tarhib berkata sahih li ghairihi, hadis nomor 260. Nah, kata tathwib wa tathwibu shalah huwa iqamatuha. Kata tathwib di sini kata thuwiba, dikumandang atau diiqamahkan salat, maknanya adalah iqamah itu sendiri. Mana dalil yang menunjukkan bahwa kata thuwiba di sini maknanya adalah iqamah? Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz Imam Muslim, idza nudiya bis shalah adbara syaitan walau duratun hatta la yasma'at ta'zin. Apabila azan dikumandangkan, maka syaitan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan kentut, hatta la yasma'at ta'zin, agar dia tidak sampai mendengar azan. Fa idza qadan nidaa aqbala, kalau adzan selesai datang lagi. Hatta idza thuwiba bis salati adbara, kalau iqamah, ini kata thuwiba, iqamah dikumandangkan, dia lari sejauh-jauhnya. Hatta idza qada tathwib aqbala, sampai apabila iqamah sudah selesai dia datang lagi. Lalu apa yang dilakukan kalau dia datang lagi setelah itu? Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi, lalu dia membisikkan seseorang itu kepada dirinya sendiri. Dibisikkan. Yaqul, iblis berkata, syaitan berkata, udhkur kadza wa kadza, udhkur kadza, udhkur kadza, ingat ini, ingat itu. Lima lam yadhkur yadhkur, yang tadinya itu sama sekali dia tidak ingat. Lalu apa yang terjadi? Hatta yadhallar rajulu la yadri kam shalla, sampai orang itu lupa udah berapa jumlah rakaat dia salat. Jadi kalau antum salat, ini kerjaan dia nih. Makanya kenapa ketika antum selesai takbir macam-macam diingat. Yang tadi hilang ketemu di dalam salat. Yang tadi selesai salat lagi pusing nyari inspirasi, dikasih di dalam salat. Akhirnya kalau mau kasih inspirasi dia salat. Padahal ini hanya tipu daya iblis pada antum. Akhirnya ketika antum salat apa? Imam baca Al-Fatihah, baca surat, hilang, enggak tahu. Tahu-tahu ruku aja gitu. Atau dia salat, enggak tahu bingung ini udah berangkat berapa nih gitu. Ini kerjaan dia. Makanya antum itu diganggu itu pas salat. Bukan pas makan, bukan pas jalan-jalan, enggak. Apalagi ibu kalau jalan-jalan enggak usah diganggu gitu kan. Gitu. Udah biarin aja jalan-jalan gitu. Apalagi kalau di mall. Makanya kenapa? Gitu. Ingatin istri antum kalau mau belanja itu suruh dicatat, akhi. Kalau ke mall nggak dicatat, itu yang dibeli itu lebih banyak nanti dibanding yang dicatat. Itu. Nah ini
Ikhwatal iman. Jadi kenapa iblis ganggu antum ketika sholat? Itu kan pertanyaan. Iblis itu tahu besarnya pahala sholat, karena dia itu sebelumnya adalah orang yang soleh. Gitu. Allah nyuruh dia sujud karena memang sebelumnya orang yang soleh, rajin ibadah. Tapi karena dia bangga dengan ibadahnya itu, sombong dia jadinya. Makanya itu nyebabnya antum itu antum makan gak diganggu sama iblis. Makan aja. Tapi kalau pas sholat coba dengar adzan. Kenapa dia nggak mau dengar adzan? Itu kan pertanyaannya. Karena nanti setiap orang yang dengar adzan akan menjadi saksi bagi muadzin itu dari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u mada sautal muadzin insun wala jinnun." Tidaklah yang mendengar suara panggilan adzan itu jin maupun manusia illa syahida lahu yaumil qiyamah, melainkan akan jadi saksi baginya nanti dari kiamat. Makanya setan nggak mau jadi saksi, dia lari kabur sejauh-jauhnya. Sama juga di antara ahlul ilm mengatakan barang siapa yang tidak datang memenuhi panggilan adzan berarti dia serupa dengan syaitan, karena dia kabur gitu. Gitu. Ya, jangan ikuti tingkah laku syaitan yang kabur gitu. Makanya akhi, beritahukan teman-teman antum, jangan sampai jadi lelaki solehah gitu. Bu, beritahukan tuh suaminya, jangan jadi lelaki solehah. Karena lelaki soleh itu sholatnya lelaki soleh sholatnya di mana? Di masjid. Kalau lelaki solehah, ya di rumah sholatnya. Itu ibu-ibu tulis tuh, ya jangan jadi lelaki solehah. Gitu. Ini tahu-tahu apa, masjidnya sepi aja, pilih sholat di rumah. Subhanallah. Ini yang tidak mau ini sama disamakan dengan takut sama syaitan, apa syaitan pun takut. Jadi kalau antum nggak mau datang itu ke masjid, ya antum sama nih, kabur gitu kan. Nah ini waktu kedua doa kita di pintu langit dibuka. Lalu yang ketiga, waktu pintu langit dibuka inda muntasafil lail, ketika masuk setengah malam. Jadi Nabi SAW sabdakan kepada kita, jadi bedain sepertiga malam dengan setengah malam. Kalau setengah malam bagaimana ngitungnya? Antum hitung dari maghrib sampai dengan subuh. Sekarang subuh kurang lebih sekitar, kalau kita ambil sekarang subuh itu sekitar setengah 5, maka antum bagi dia jadi 2 tuh waktunya. Berarti kalau diukur dengan bagi 2 itu sekitar jam 11 sudah masuk setengah malam sekarang. Nabi SAW sabdakan kepada kita, diriwayatkan oleh Utsman bin Abil As, anna Nabi SAW qaal tuftahu abwabus sama nisfal lail. Jadi pintu-pintu langit itu dibuka ketika masuk setengah malam. Fayunadi munadin, penyeru menyeru, hal min da'in fayustajabu lahu. Adakah yang berdoa maka doanya akan diijabah. Wa hal min sa'ilin fayu'ta, adakah yang meminta maka akan diberi. Hal min makrubin fayafruju anhu, adakah yang kesulitan atau menghadapi masalah maka dia akan dilapangkan baginya. Fala yabqa muslimun yad'u bid'awatin illa istajaballahu ta'ala lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah pasti akan ijabah doanya. Illa zaniyatin tas'a bifarjiha, kecuali wanita pezina yang mencari nafkah dengan kemaluannya, au asyaran, itu au makas, itu asyaran atau asyaran ini adalah maknanya itu orang yang berusaha atau berbuat zalim di dalam masalah mendapatkan hartanya. Nah ini akhwatal iman rahimakumullah. Jadi kalau dihitung setengah malam itu adalah masuknya sekitar jam 11 sekarang. Dalam hadis lain juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza madha syatrul lail aw thulutha", apabila masuk setengah malam atau sepertiga malam, yanzilullahu tabaraka wa taala ila sama'id dunya fayaqul, Allah azza wa jalla tabaraka wa taala turun ke langit dunia lalu menyeru, hal min sa'ilin yu'ta, apakah ada yang meminta diberi.
Hal min da'in yustajabu lahu. Adakah yang berdoa atau adakah yang berdoa akan diijabah? Hal min mustaghfirin yughfaru lahu. Adakah yang mohon ampun akan diampuni dosa-dosanya? Hatta yang fajar subuhu, sampai waktu subuh itu nampak atau tiba. Ini keistimewaan waktu ini akhwatal iman. Karena itu antum manfaatkan. Nah, beda kalau sepertiga malam terakhir, maka cara ngitungnya sepertiga itu bagaimana? Antum tinggal bagi malam itu jadi tiga. Maghrib sampai dengan subuh bagi jadi tiga. Maka baru akan masuk sepertiga malam itu adalah ketika sekitar jam 2 ke atas. Inilah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia itu ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Yaqul, dia menyeru, "Man yad'uni fa astajib lahu." Barang siapa yang berdoa, maka aku akan ijabah doanya. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang meminta, maka aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang mohon ampun, maka aku akan ampuni. Nah, ini bedanya ya. Lalu di antara waktu yang keempat, Allah atau dibukakan bagi kita pintu langit adalah yaumail itsnaini wal khamis, 2 hari, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Hari ini memiliki keistimewaan tersendiri ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, sebagaimana yang sampai kepada kita riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabus sama' kulla yaumi itsnaini wa khamis." Jadi pintu-pintu langit itu dibuka pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fayughfaru dzalikal yaum likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Pada hari itu diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini keistimewaannya tauhid, akhi. Luar biasa keistimewaan. Bayangkan seluruh hamba itu akan diampuni pada hari Senin dan hari Kamis. Illam ra'an kana baina wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang itu yang memiliki antara dia dan saudara itu syahna. Syahna itu artinya adalah al-adawatu wal baghdha li hududil nafsi wa syahwatiha, yaitu permusuhan dan kebencian yang terjadi antara dua orang karena nafsu syahwatnya. Nah, orang ini enggak diampuni hari Senin dan Kamis ini. Fayuqal, nah, dikatakan kepada para malaikat, "Anziru hadaini hatta yastaliha." Tunda pengampunan dosa dua orang ini sampai dia baikan keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud. Ini jadi istimewanya hari ini ikhwatal iman. Dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada kita, diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Itu. Dan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Nah, tadi mirip redaksinya kayak tadi. Nah, bahkan dalam riwayat lain Nabi itu sering berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Itu. Bahkan ini termasuk di antara kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari Usama bin Zaid, annahu qala, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, innaka tasumu hatta la takadu tuftir." Wahai Rasulullah, engkau berpuasa sampai-sampai engkau tidak pernah berbuka. Wa tuftiru hatta la takadu an tasum. Dan engkau kalau udah tidak puasa, tidak berbuka, seolah-olah enggak pernah puasa. Illa yaumaini in dakhala fi siyamika wa illa sumtahuma.
kecuali 2 hari. Kalau dia hari ini masuk, melainkan engkau pasti dalam keadaan berpuasa. Qal, Nabi bertanya, ayu yaumain, 2 hari apakah itu? Qultu, kata Usama bin Zaid, aku berkata yaumul itsnaini wa yaumul khamis, hari Senin dan hari Kamis. Qal, maka beliau bersabda, dzanika yaumani tu'radu fihimal a'malu ala rabbil alamin. 2 hari itu adalah hari ditampakkan amalan hamba kepada Rabb semesta alam. Fahibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Aku senang hari itu amalku ditampakkan sementara aku dalam keadaan berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ini adalah lafaz Imam Nasa'i dan disahkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib at-Tarhib hadis nomor 1043. Nah, ini keistimewaan hari Senin dan hari Kamis ini, kata Imam rahimahullah. Jadi ini yang menyebabkan kenapa Nabi berpuasa pada hari ini. Kalau antum tidak berpuasa, silakan. Kalau enggak mampu, paling tidak antum berniat puasa. Walaupun hanya niat, akhi, gitu. Kalau antum berpuasa, pokoknya ana ingatkan pada apapun bentuk kebaikan yang saat ini belum antum bisa lakukan, niatin. Paling kita dapat satu kebaikan. Siapa tahu nanti setelah antum tua lebih semangat untuk beribadah. Karena biasanya kalau udah tua baru pada semangat beribadah, gitu. Lalu kapan juga pintu langit dibuka? Inda dukhuli Sya'ban, jika Sya'ban udah masuk. Jadi kalau amal mingguan kita itu diangkat kepada Allah adalah hari Senin dan Kamis. Kalau tahunannya itu di bulan Sya'ban. Sebagaimana juga diriwayatkan dari Usama bin Zaid, qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahra min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebulan penuh sebagaimana puasamu di bulan Sya'ban. Qal, beliau bersabda, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan di mana manusia itu lupa yang terletak antara, atau manusia itu lalai bulan yang terletak antara Sya'ban dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mali ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkat seluruh amal kepada Rabb semesta alam. Fahibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang amal salehku itu diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Ini keistimewaannya. Lalu di antara hari waktu terakhir dibukakan bagi kita pintu langit adalah inda dukhuli Ramadan, pada bulan Ramadan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila bulan Ramadan masuk, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini akhwat lima rahimakumullah, waktu di mana pintu langit terbuka. Nah, ini semoga Anda bisa singgungkan antum beberapa zikir dulu. Kita ambil dulu zikir yang dengannya kalau kita baca pintu langit dibuka. Nanti ada amal-amal saleh yang dengannya juga pintu langit dibuka. Anda akan ambilkan antum beberapa nih amal saleh. Karena zikir ini juga beberapa zikir ini. Anda carikan antum yang gampang antum amalkan dulu. Yang rada-rada sulit entar dulu gitu. Semoga nanti di pertemuan berikutnya, karena ini pembahasannya rada-rada agak lumayan pembahasan ini, akhi. Amal-amalnya ini Anda akan ambilkan antum beberapa dulu amal-amal saleh yang semoga dengannya antum bisa langsung bisa amalkan. Yang kedua nanti dengannya juga amal-amal ini antum bisa langsung terapkan. Karena keistimewaan waktu ini. Jarang dan tidak setiap waktu kita mendapatkan waktu pintu langit ini terbuka. Kita akan singgung dulu azkarun taftahu laha abwabus sama. Ya, zikir-zikir yang dengannya pintu langit dibuka. Yang pertama, amalan yang dengannya pintu langit dibuka adalah ahadu adiyatis istitahis salat. Salah satu doa iftitah, ya. Nanti bisa langsung amalkan, ya. Ada 2 dalil terkait dengan doa istiftah yang dengannya kita dibukakan pintu langit. Yang pertama, yang diriwayatkan Marwah bin Umar radhiyallahu anhu qala, ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun minal qaum. Manakala kami salat atau sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang dari kaum berkata,
Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai salat Nabi bertanya, manil qail kalimata kadza wa kadza. Tadi yang membaca kalimat ini siapa? Qala rajulun minal qaum, laki-laki dari kaum itu berkata, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Qal, beliau menjawab, berkata, ajibtu laha putiyat laha abwabus sama. Aku takjub bacaannya, pintu-pintu langit dibuka. Itu. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Aku tidak pernah meninggalkan membaca doa ini setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di dalam sahihnya, itu hadisnya nomor 601, bab ma yuqalu baina takbiratul ihram wal qiraah. Nah, ini jadi juga diriwayatkan oleh yang lainnya. Nah, di sini sekali lagi saya ingatkan pada antum, ini hanya lafaz itu hanya sampai wa asila. Itu. Nah, kalau ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sementara wajjahtu yang selama ini sekali lagi sering kita sambung dengan kalimat ini, maka ketahuilah tidak ada satupun lafaz di dalam doa oleh istiftah ada kalimat ini wajjahtu. Sementara kalimat ini wajjahtu itu ada dalam Al-Qur'an. Wajjahtu itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Hadisnya nomor 771. Babnya itu bab musafir, Kitabul Masjid bab musafir. Jadi kalau antara Allahu Akbar kabira ini dari sisi bab dan nomor aja udah berbeda di dalam Sahih Muslim. Nah, ini akhwatul iman. Jadi silakan antum baca. Ini pendek. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu riwayat kedua yang berdekatan dengan Allahu akbaru kabira. Hadisnya ini nomor 600. Dalam Sahih Muslim juga. Itu diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan jaa'a fadakhala as-sab wa qad hafazahu an-nafs. Jadi bahwasanya seorang laki-laki itu masuk ke dalam saf sementara dia masih terengah-engah. Ya. Faqal, lalu dia membaca doa, alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatah, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, qal, beliau bertanya, ayyukumul mutakallimu bil kalimat, siapa di antara kalian tadi yang membaca kalimat-kalimat ini? Fa'aramma ay sakatal qaum, jamaah itu pada diam, pada takut gitu. Faqala ayyukum mutakallimu biha, beliau bertanya sekali lagi, siapa di antara kalian tadi yang membaca kalimat ini? Fa innahu lam yakul ba'san, dia itu tidak mengucapkan perkara yang bermasalah gitu. Faqala rajulun, maka laki-laki itu menjawab, jitu wa qad hafazani nafsu faqultuha, tadi aku datang terengah-engah lalu aku mengucapkan kalimat itu. Faqala, maka Nabi bersabda, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha, aku melihat 12 malaikat berlomba-lomba siapa di antara mereka yang mengangkatnya. Subhanallah. Itu ayyuhum yarfa'uha, makna ayyuhum yarfa'u anha tuftahula abwabus sama, maknanya adalah pintu-pintu langit itu dibuka. Nah, di sini akhwatul iman rahimakumullah, kalau kita ngelihat sekali lagi beberapa faedah. Pertama, doa ul istiftah lis salat ahadus sunanis salat. Jadi membaca doa iftitah dalam salat itu termasuk di antara sunnah-sunnah salat. Boleh antum baca, boleh tinggalkan. Tapi kalau antum enggak baca, rugi. Ya. Ad'aatul istiftah adidah. Jadi sekali lagi doa istiftah itu variatif. Jadi dalam salat itu ada yang variasi secara gerakan, ada yang variasi juga secara bacaan. Silakan antum hafal minimal, akhi. Ana ingatkan pada antum, minimal antum itu hafal 5. Ya. Apa yang pendek-pendek aja. Nama ini udah 2. Tambahkan 1. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang paling afdal justru yang ini, ya. Ini udah 3. Antum kalau mau panjang dikit, hafal Allahumma ba'id.
Kalau mau lebih panjang baca wajjahtu. Udah 5. Jangan 1 aja sampai mati. Itu. Apalin 1 aja, enggak nambah-nambah gitu. Gimana di usia tua enggak error otak gitu kan. Enggak pernah dipakai masalahnya. Gitu. Nah ini, udah azan ya. Udah azan. Iya, ini baru 1. Semoga insyaallah nanti Anda tambahkan antum amalannya 1 lagi, semoga ini bisa antum amalkan. Silakan azan dulu. Oh, belum bunyi. Ya, kita lanjutin dulu. Apalagi amalannya yang bisa antum amalkan selanjutnya itu adalah membaca doa ketika i'tidal. Itu beberapa amal saleh dulu agar kita lebih bersemangat untuk membacanya ini. Lalu di antara amalan yang dengannya Allah bukakan bagi kita pintu langit setelah kita membaca doaul istiftah, lalu di antaranya itu adalah membaca zikir ketika i'tidal. Ini yang bacaannya mirip dengan doa istiftah, yaitu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita itu keistimewaan zikir ini. Itu ketika kita i'tidal. Ar-Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi diriwayatkan dari Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu dia berkata, kunna yawman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-raq'ah, manakala beliau mengangkat kepala dari rakaat pertama, beliau berkata sami Allahu liman hamidah. Beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'a, seorang laki-laki di belakang beliau membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Jadi ini kalau alhamdulillah antum ganti dengan Rabbana walakal hamdu, maka jadi doa i'tidal. Jadi kalau istiftah tadi alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Kalau ini bunyinya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Antum baca Rabbana walakal hamdu aja cukup boleh. Jadi kalau antum mau tambah jadi doa i'tidal ini ada 8 ya kata liman. Anda bacakan dulu hadisnya. Setelah baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamman sarafa, manakala beliau selesai salat, beliau bertanya, manil mutakallim? Tadi siapa yang berbicara ini? Qala ana. Laki-laki itu menjawab saya. Beliau bersabda, ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtariduna ayyuhum yaktubuha awwalu. Aku melihat 30-an lebih malaikat berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling pertama mencatatnya. Nah, di sini ada Imam Ahmad, Imam Malik, Bukhari, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Jadi ini keistimewaan kalimat ini kalau antum i'tidal. Jadi i'tidal itu bacaannya banyak. Boleh antum pilih yang pendek, boleh juga pilih yang panjang. Yang pendek Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Ini yang pertama Rabbana lakal hamdu. Yang kedua Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Atau antum bisa baca Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau yang paling panjang Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlat thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Pernah dibaca enggak? Pernah dibaca? Dengarnya aja baru gitu. Subhanallah. Antum bisa setiap i'tidal itu coba beda-beda. Setiap i'tidal antum bisa beda-beda. Ruku' juga gitu. Sunnah-sunnah Nabi ini jarang kita amalkan. Apalagi paling kita sekali lagi baca 2 ruku' cuma 1. Coba antum sekali lagi baca yang panjang. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu
anta rabbi walaka aslamtu itu khashalaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ini juga doa ruku. Jarang kita amalkan. Taunya baca subhana rabbil azim. Satu aja kita baca. Coba sekali lagi antum variasiin. I'tidal 4 kali, antum i'tidalnya beda-beda. Rukunya 4 kali, rukunya beda-beda. Salatnya 5 kali, salatnya itu iftitahnya beda-beda. Antum kalau ngapal satu aja pakai seminggu, masa seminggu ngapal-hafal gitu. Gitu. Pendek-pendek aja dulu deh gitu. Gitu. Kalau agak error otak dikit ya yang pendek-pendek aja. Kalau antum masih bagus otaknya, panjangan aja dikit. Gitu. Sehingga nanti kalau tua jadi lebih variasi gitu kan. Nah ini jadi ini antum bisa pilih ya, i'tidal ini. Nabi kalau salat malam i'tidalnya beda. Ya, lalu salat malam beliau baca li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Itu terus dia ulang-ulang. Iftitahnya juga beda Nabi di salat malam. Kita kan selama ini sama aja. Gitu. Nabi kalau iftitah salat malam itu agak panjang. Nah ini belajarlah untuk kita variasikan. Gitu. Nah ini akhwatul iman. Jadi antum bisa pilih doa ini. Lalu di antara yang paling agung akhi, ana anjurkan antum ini. Kalau antum mau terkenal di langit, kita bisa di dunia itu terkenal di langit. Gitu. Apa amalan kalau antum mau terkenal di langit? Rajin-rajin baca yang ini. Ini dari 20 keistimewaan doa ini yang paling menakjubkan keistimewaan doa ini. Apa itu? Antum rajin-rajin baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paling istimewa di sini. Yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina yadhkuruna min jalalillah." Yang kalian sebut dari keagungan Allah, min tasbihi, dari tasbih kepadanya, tahmid kepadanya, takbir kepadanya, tahlil kepadanya. Ya ta'atabna haulal arsyir rahman. Kalimat-kalimat ini akhi langsung naik ke langit, berputar-putar di arsy ar-rahman. Lakunna dawiyun kadawin nakhli, mengeluarkan suara seperti suara lebah. Yudzakkiruna bisahibihin, yang terus nyebut nama yang menyebutnya di dunia. Jadi antum sebut ini zikir ini, langsung zikir ini naik ke arsy ar-rahman, berputar-putar di arsy ar-rahman, menyebut nama yang menyebutnya di dunia. Lalu apa? Amma yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yudzakkiru bih. Tidakkah salah seorang di antara kalian senang ada yang terus menyebut namanya di sana? Jadi alangkah cepatnya zikir ini. Mata wasalat hadis tasbihat ila al-arsy bi hadhihi surah dalla ala anna abwab as-sama futihat laha. Itu langsung ketika bacaan ini sampai ke arsy, itu menunjukkan dia juga dibukakan bagian pintu langit. Bayangkan lagi, antum sering zikir ini, nama antum di dunia, arsy itu ikhwatal iman, itu adalah makhluk Allah paling besar. Makhluk Allah paling besar itu arsy. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzinali an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy." Aku diizinkan bercerita tentang salah seorang malaikat dari malaikat pemikul arsy. Ma baina sahmati udhunihi ila atiki masiratu 700 am. Jarak antara daun telinga, sahmah itu ini. Jarak antara daun telinga bawahnya sampai ke pundaknya itu perjalanan 100 tahun, 700 tahun. Gedenya gimana? Wallahu alam. Antum jangan mikirin itu, enggak kebayang. Dan makhluk kedua yang paling besar itu adalah kursi. Kalau dunia, Nabi jelaskan kalau dunia itu letakkan di kursi, itu seperti kelereng yang ada di padang gurun yang sangat luas. Sedangkan kalau kursi diletakkan di arsy, itu seperti kelereng yang ada di padang gurun yang sangat luas. Besarnya arsy itu. Nah, kalau antum sering baca ini, subhanallah, ini akan antum ada yang disebut. Rajin-rajin dikirim dimanapun antum berada. Ini amalannya. Ana sebutkan antum satu amalan agar antum semangat lakukan ini. Kan ini sungguh besar keutamaannya. Kemungkinan di antara kita agak kurang mengamalkannya. Tapi semoga ini menjadi benar-benar penyemangat bagi antum untuk mengamalkannya. Di antara amalan yang dengannya pintu langit dibuka atau waktu pintu langit dibuka adalah ada sunnati dzuril qabliyah 4 rakaat. Salat qabliyah zuhur 4 rakaat.
Hanya yang 4 rakaatnya, yang 2 enggak dapat. Kita lihat riwayatnya. Pertama diriwayatkan oleh Abi Ayyub Al-Ansari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un qabla adh-dhuhri tuftahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum salat zuhur dibukakan baginya pintu langit. Hanya yang 4 loh, yang 2 enggak dapat. Ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dalam Syama'il, dan Syalbani berkata hasan li ghairihi dalam Sahih Targhib at-Tarhib hadis nomor 585. Wa fi riwayatin lahu aidan, dalam riwayat yang sama juga, inna abwabas sama tuftahu inda zawali syamsi, bahwa pintu langit itu dibuka ketika matahari condong. Ya. Fala tughliq hatta yusalla adh-dhuhr, dan tidak akan ditutup sampai salat zuhur itu ditegakkan. Wa hibbu an yas'ada li fiha khair. Aku senang kebaikanku naik pada saat itu. Ya. Lihat, Nabi itu riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dari istri-istri beliau, Ummu Habibah, Aisyah radhiyallahu anha, itu rata-rata Nabi salat 4 rakaat sebelum zuhur. Kita lihat yang diriwayatkan juga riwayat Abdullah bin Sa'ib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhri. Nabi itu biasa, katakan ingat, ini selalu diterjemahkan biasa. Nabi itu biasa sholat 4 rakaat ketika matahari condong sebelum sholat zuhur. Waqal, lalu beliau bersabda, innaha sa'atun tuftahu abwabus sama. Lalu beliau bersabda, waktu itu adalah pintu-pintu langit dibuka. Uhibbu an yas'ada li fiha amalan salih. Aku senang amal salehku naik pada saat itu. Jadi dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu sering salat 4 rakaat sebelum zuhur. Bahkan Aisyah berkata, kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhr wa rakatain qabla al-ghadan. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Dawud, Nasai, juga Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Bahkan beliau sampai bersabda itu, karena seringnya beliau, diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansari, qala lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya raaitu yudimu arba'an qabla adh-dhuhri. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampir ke tempatku, itu beliau itu senantiasa menjaga, atau setiap kali beliau mampir ke tempatku itu beliau senantiasa jaga 4 rakaat sebelum zuhur. Wa qala, maka lalu beliau bersabda, innahu idza zalatis syamsu futihat abwabus sama. Manakala apabila matahari itu condong di masa waktu zuhur, maka pintu-pintu langit itu terbuka. Fala yughlaq minha babun hatta tusalli adh-dhuhra. Tidak ada satupun pintu yang dibuka kecuali setelah sampai salat zuhur itu didirikan. Fa ana uhibbu an yarfa'ali hafil tilka khair. Aku senang amal salehku naik pada saat itu. Bahkan dalam riwayat lain yang diriwayatkan dari Abi Saleh, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, arba'u raka'atin qabla adh-dhuhri ya'dil nabi salatis sahar. Salat 4 rakaat sebelum zuhur itu setara dengan salat di waktu sahur. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam sanadnya dan dihasankan oleh Syalbani dalam silsilah hadis sahihah hadis nomor 1431. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur ini, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah haramkan dia masuk ke dalam api neraka. Nah, sementara dalam riwayat Aisyah, sampai Nabi itu enggak pernah tinggalkan, sampai kalau beliau tinggalkan lupa atau telat salat zuhur ini, beliau qadha setelah salat ini. Sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri sallahunna ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidak sempat salat 4 rakaat sebelum zuhur, beliau ganti salat itu setelahnya. Wa riwayatin ukhra qalat, riwayat lain Aisyah berkata, kana idza fatatkhul arba'a qabla adh-dhuhri sallaha ba'da adh-dhuhri. Kalau beliau tertinggal salat 4 rakaat sebelum zuhur ini, maka beliau mengganti 4 itu setelahnya. Qala Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, Imam Tirmidzi berkata, wal hadits yadullu ala masyri'atil muhafazati ala sunan allati qabla al-fara'id wa ala imtidadi waqtiha ila akhir waqtil fariidah. Nah, hadis ini menunjukkan
disunnahkannya untuk menjaga salat-salat sunnah sebelum salat-salat wajib sampai masuk waktu berikutnya. Wa dzalika annaha law kanat awqatuha takhruju bi fil faraid lakana fi'luha ba'daha qada'an wa kan muqaddimatan ala fil sunnatin zuhri. Nah, kalau melakukan setelahnya itu maka itu menjadi qada' baginya. Terutama ini qabliyah salat zuhur ini. Wa qad thabata fi haditsil bab anha tuf'alu ba'da raqatay zuhri. Itu 4 rakaat itu dilakukan kapan? Setelah 2 rakaat salat zuhur. Ya, ini disebut maknanya ini adalah iraqi dan ini pendapat dari Indah Syafi'iyah. Nah, ini akhwatal iman. Ini pentingnya untuk antum jaga salat ini. Ya, hendaklah kita jaga. Karena ini adalah momen dibukakan bagi kita pintu-pintu langit. Nah, ini masih banyak sebenarnya nih. Ya. Semoga nanti pertemuan lain waktu kita akan kupas ini itu sehingga ini menjadikan kita memilih waktu untuk beramal saleh. Karena waktu-waktu beramal saleh itu dilipat gandakannya sebuah kebaikan. Itu memiliki waktu dan momen. Seperti kita sekarang berpuasa di bulan Muharram, jelas beda puasa antum di bulan Muharram, Senin Kamis. Itu beda nilainya di bulan-bulan lain karena berpuasa di bulan ini adalah paling afdal. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyain atau kita langsung sholat? Aduh. Silahkan. Bagaimana cara mengkodok sholat sunnah zuhur apabila sudah terlewat? Caranya gimana? Apa sholat ba'diyah dulu baru kodok atau bagaimana? Terkait dengan mana yang duluan dikerjakan, lakukan dulu ba'diyahnya. Kalau berdasarkan pendapat Imam Al-Iraqi dan Indah Syafi'iyah adalah lakukan dulu ba'diyahnya. Ya. Tapi yang tegas sebenarnya tidak ada mana yang harus didahulukan riwayatnya. Pokoknya silakan antum lakukan aja. Ya, kuncinya kita 4. Yang berat ini yang 4 justru. Kalau ba'diyah mah gampang kan? Kalau ba'diyah selesai gampang lakuin. Yang qobliyah ini yang berat. Ya, antum harus lebih awal datang ke masjid. Belum lagi nanti di masyarakat kita mayoritas sholatnya cuma 2 rakaat. Ini juga jadi masalah bagi kita. Maka dari itu kalau ibu-ibu kan nggak kenal waktu ini. Jadi ibu-ibu perlu diingat, iqamah itu untuk yang di masjid. Jadi ibu-ibu tetap kalau di rumah itu silakan tetap sholat qabliyahnya. Itu jangan karena iqamah di masjid lalu nggak jadi qabliyah, enggak. Gitu. Jadi sekali lagi yang iqamah itu adalah untuk yang di masjid. Nah, makanya jagalah ini, apalagi bagi antum yang udah tua nih, akhi. Ana anjurkan antum jaga ini. Karena coba antum lihat. Nabi sabdakan diriwayatkan ada dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, "Man hafadha ala 4 raka'atin qabla dzuhri wa 4 ba'daha, harramahu Allah 'alan nar." Barang siapa yang senantiasa menjaga, kata hafadha yuhafidhu itu artinya terus-menerus menjaganya. Ya, jadi tidak diderai. Ya, kalau antum jaga 4 rakaat sebelum sudah 4 rakaat setelahnya, diharamkan masuk api neraka. Siapa tahu ini menjadi jaminan, akhir. Gitu. Jaminan untuk antum diharamkan masuk api neraka. Nah, ibu-ibu juga kalau nggak punya kesibukan banyak, ya udah lebih baik dilakukan aja. Gitu. Ajarkan kepada keluarga, kepada teman untuk melaksanakan ini. Gitu. Agar paling tidak apalagi antum yang udah memiliki orang tua, daripada bengong di rumah gitu kan, suruh banyak-banyak salat sunnah ini, jaga. Itu ya. Jadi sekali lagi boleh dilakukan secara tegas kalau berdasarkan pendapat dari Imam Al-Iraqi tadi dan kebanyakan pendapat dari Syafi'iyah, maka dilakukan setelah salat ba'diyah. Tapi secara umum mau ba'diyah sebelum atau tidak, secara tegas dalilnya itu kita tidak dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Kalau kita dekat masjid jawab azannya di rumah enggak? Silakan antum jawab azan itu dimanapun dengar azan. Ya, lalu antum setelah itu salat sunnah di rumah, silahkan. Itu kalau tidak terlalu jauh yang menyebabkan nanti antum akan ketinggalan saf pertama, tergesa-gesa ke masjid, lebih baik pilih untuk di masjid. Karena ini juga punya keutamaan, salat di rumah punya keutamaan, salat dapat lebih awal itu juga punya keutamaan. Lebih baik nanti diambil ba'diyahnya di rumah. Ya, jadi dimanapun antum berada, silahkan jawab azan itu, mendengar. Kecuali kalau dengar di radio, akhi. Ingat, yang kita disuruh jawab yang namanya muadzin adalah
resmi orangnya. Tapi kalau itu setelan rekaman gitu, maka tidak dijawab, akhi. Tidak dijawab. Yang diperintahkan jawab adalah yang langsung orangnya, karena perintahnya itu adalah muadzin. Nah, kalau namanya muadzin adalah orangnya, bukan rekaman. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah cukup, Ma. Bagaimana cara kita berdoa waktu iktidal yang Ustaz bilang tadi, yang doa yang panjang, karena imamnya cepat kayak kilat. Ya, sekarang kalau gitu antum pas sholat sendiri, akhi. Kalau berjamaah, ya karena mayoritas imam kita kan nggak ngerti, akhi. Kalau antum lihat sholatnya Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bara bin Adib, itu ramaqtus salata, ini juga antum yang jadi imam, akhi. Tolong perhatikan sunnah ini, karena sunnah ini udah benar-benar hilang dari kaum muslimin. Sampai Al-Albani rahimahullah, beliau tegas mengatakan ini sunnah yang udah hilang dari kaum muslimin, yaitu menyamakan ritme waktu setiap gerakan salat. Karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bin Azib, ramaqtus salata ma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu qiyamahu paraqatahu. Aku mendapati lama beliau berdiri. Paraqatahu, lama rukuknya. Fa'tidalahu ba'da ruku'ihi, i'tidalnya setelah ruku'. Fasajadatahu, sujudnya. Fajalsatahu ma baina sajdataini, duduk beliau di antara sujud. Fasajadatahu, sujudnya kembali. Fajalsatahu ma baina taslim wal insirab, dan duduk beliau antara salam dan setelah salam. Qariban minas sawa, waktunya hampir sama. Jadi kalau beliau berdiri 5 menit misalnya, berarti beliau ruku itu kadarannya 5 menit, i'tidalnya 5 menit. Kalau kita 5 menit semuanya gitu. Itu bedanya di kita gitu. Ini kita nggak betah. Kalau antum bayangin Nabi itu seperti itu kadarnya, Masya Allah, beliau itu lama salatnya. Sampai dalam riwayat Abu Dawud, ada seorang laki-laki yang salat lalu pingin buang hajat, dia pergi ke pinggir kota Madinah, balik ke rumahnya, datang ke masjid, masih rakaat pertama. Antum sampai masjid udah bubar gitu. Udah bubar gitu. Nah ini akhi, makanya yang jadi imam ritmenya itu coba disamakan. Lalu kalau antum i'tidal misalnya imam belum selesai bacaannya, karena tadi dia imamnya baca panjang, antum ulang-ulang terus. Hampir di antara kita itu memiliki pemahaman, akhi, baca doa i'tidal itu paling cuma sekali. Baca doa duduk antar duduk tahunya cuma sekali. Ya, antum kalau baca yang panjang selesai aja. Kita menyangka hanya sekali. Tahunya dibaca 3 kali itu cuma doa ruku dan sujud aja dibaca 3 kali. Padahal kalau imamnya sekarang agak antum bacanya panjang, imamnya pas i'tidal, antum apa baca? Disuruh ulang-ulang. Coba bayangin Nabi sholat malam, Nabi sholat baca i'tidal Rabbil hamdi, ini pendek. Sementara beliau berdirinya lama. Maka beliau ulang-ulang terus bacaannya sampai kadar beliau berdiri baru beliau sujud. Sama juga doa duduk antara dua sujud. Makanya akhi, kalau antum salat berjamaah, sekali lagi agar antum ingat ini. Kalau bacaan imam belum selesai dan kita sudah selesai, maka teruskan baca. Antum sekarang imam, kalau suaranya jahriyah kan gampang. Kalau yang sirriyah, imam belum selesai, di dekat ketiga dan keempat, antum ambil ayat, baca. Itu. Kita juga di anapas sekali itu mengambil ayat di rekat ketiga dan keempat itu boleh. Imam juga kalau dia mau baca ayat, kan selama ini kita tahu baca ayat itu hanya rekat pertama dan kedua saja. Sekali-kali Nabi itu ambil ayat di rekat ketiga dan keempat. Antum ambil ayat gitu. Sama juga nanti ketika ruku, kalau imamnya agak lama ruku sedikit, antum belum selesai, teruskan aja ruku bacaannya. Kalau antum baca subhan rabbil ala, terus aja antum bisa ambil doa yang lain ketika terutama sujud. Kalau dalam ruku antum bisa lagi terus ulang-ulang 2 rukunya sampai imamnya i'tidal atau lakukan gerakan lain. Tapi kalau imamnya sudah selesai, antum belum selesai, maka tinggalkan bacaan itu, langsung ikuti gerakan imamnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.